Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi menegur Yesus sebab murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya, padahal hari itu adalah hari Sabat, dan tindakan itu merupakan tindakan yang dilarang pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, menjaga tegaknya peraturan agama adalah sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan. Mereka tidak peduli jika hal itu berarti harus bertengkar, menyingkirkan seseorang, atau orang harus menjadi mati kelaparan. Menanggapi reaksi orang Farisi ini, Yesus mengingatkan mereka tentang Raja Daud dan pengikutnya yang memakan makanan roti sajian. Yesus ingin menegaskan bahwa peraturan agama seharusnya tidak boleh mengabaikan pentingnya kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan yang disembah dan dilayani. Yesus tahu persis bahwa hukum, termasuk hari Sabat, sangatlah penting. Namun hukum ataupun aturan semata-mata dibuat untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Hukum, termasuk di dalamnya aturan-aturan pada hari Sabat, menjadi tidak berguna jika tidak membuat manusia menjadi baik dan selamat. Hukum semestinya membuat manusia bahagia, tenang, bukan dalam tekanan dan kungkungan. Karena itu Yesus menekankan satu hal yang amat penting dalam menerapkan dan menegakkan hukum, ialah sifat belas kasih. Menerapkan hukum bukan dimengerti sebagai bentuk tekanan, melainkan pengungkapan belas kasihan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan perundang-undangan, peraturan, dan hukum. Kita bisa menjadi sedih atau kecewa karena banyaknya tuntutan dalam hukum atau aturan yang dijalankan bila menghilangkan sikap belas kasihan.
Masih segar dalam ingatan kita, ada seorang ibu tua yang diadukan oleh anak dan menantunya sebab tidak mampu mengembalikan pinjaman uang. Ada juga seorang nenek renta masuk penjara karena menebang pohon. Sementara itu, di lain kasus-kasus tertentu ada orang yang mencuri duit negara, tetapi hanya dapat sedikit hukuman dan bisa bebas dari tuntutan itu. Sifat-sifat itu menunjukkan terkikisnya kehilangan belas kasih dalam menegakkan, menjunjung, dan juga menerapkan prinsip-prinsip hukum. Bisa jadi sifat belas kasihan itu tidak lagi lahir dari hati yang penuh cinta. Saudara-saudari terkasih, hukum mempunyai kekuatan yang dapat mengubah manusia, mengejar kedamaian, dan juga cinta terhadap hukum itu dapat mengubah hati manusia. Jika hati manusia diubah, maka manusia akan hidup dengan penuh belas kasihan kepada sesamanya. Tetapi jika hukum yang diubah, kita juga harus mengerti dan juga mengupayakan supaya hukum itu semata-mata juga untuk menyelamatkan dan membawa kedamaian. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa mendengarkan doa orang beriman. Dengarkanlah seruan kami yang memohon untuk dibebaskan dari segala kerapuhan dan dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.